Yo, balik lagi sama saya si Obet. Kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre misteri thriller yang berjudul And Then There Were One yang dirilis tahun 2015, mengisahkan 10 orang yang mendapatkan undangan ke sebuah pulau yang terisolasi. Namun si orang yang mengundang mereka tak kunjung datang, sampai akhirnya satu persatu dari mereka mati dengan cara yang mengerikan, dan mereka langsung mencurigai satu sama lain. Siapa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut? Atau mungkinkah ada orang ke-11 di pulau tersebut? Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ini dia alur ceritanya. Centang. Pada bulan Agustus 1939 di London, seorang guru yang bernama Vera sedang mencari uang tambahan. Ia diberi kabar oleh Biro Jasa Pencari Kerja bahwa sepasang suami istri bernama Yuen Owen. Melalui suratnya, Vera ingin menjadikannya asisten dan sekaligus sekretarisnya, di mana Vera diminta datang ke rumahnya ke sebuah pulau terisolasi bernama Pulau Prajurit, bertepat di dekat pesisir Devon. Karena si Yuen Owen ini akan mengundang banyak tamu ke pulau tersebut, dan Vera diminta untuk membantunya di sana. Karena bayaran yang sangat tinggi, BPJS, pinjaman koperasi, uang makan, dan segala fasilitas lainnya, akhirnya Vera memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Singkat cerita, saat Vera menuju pelabuhan menaiki kereta, dan saat sampai pelabuhan, ternyata di sana sudah ada 5 orang tamu undangan lainnya. Mereka akan dibantu menyeberang oleh Narakot menggunakan perahunya, yang telah ditugaskan langsung oleh pasangan sultan yang mereka namai Yuen Owen. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, mereka pun sampai di pulau tersebut dan disambut oleh asisten rumah tangganya si Yuen Owen itu. Mereka bernama Ethel dan Thomas. Welcome to Soldier Island. Keenam orang ini termasuk Vera diantar menuju rumah megah di tengah pulau tersebut. Ternyata di sana sudah ada 2 orang tamu lainnya yang sampai terlebih dahulu. Jadi total sudah ada 10 orang di rumah tersebut. Ingat-ingat nama dan profesinya. Pertama ada Vera Clayton, seorang guru yang direkrut Owen untuk menjadi sekretaris. Philip Lombard sang explorer, Wargrave seorang hakim, Blur seorang detektif, Armstrong seorang dokter, MacArthur sang jenderal, Cebren ahli moral pendidikan anak yang religius, Marston seorang remaja dari keluarga kaya, dan kedua ART tadi yang menyambut mereka Thomas dan Ethel. Centang. Terlihat mereka disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing di kamarnya. Cebren minum teh, MacArthur yang memandangi foto almarhum istrinya, Marston yang sedang pakai narkoba, Dr. Armstrong yang gampang tremor, Aki Wargrave meminum obat penyakitnya, dan Om Philip yang menyimpan sepucuk pistol di laci. Di masing-masing kamar mereka terdapat sebuah sajak yang berjudul 10 prajurit kecil, seperti lagu teko-teko-tek Gojin tukang lotek digeger teko-teko-tek-kotek mati 1 tinggal 9, teko-teko-tek-kotek mati 1 tinggal 8, kos gitulah nya. Dan inilah lalu semuanya lenyap. Setelah berpakaian rapi, tiba waktunya makan malam bersama dengan menu mewah yang disiapkan oleh Thomas dan Ethel sembari menunggu pasangan Yuen Owen tiba. Di tengah meja yang terdapat 10 patung lilin prajurit, dan mereka teringat dengan sajak 10 prajurit yang sering mereka dengar saat kecil, di mana sajak tersebut dipajang tiap ruangan termasuk kamar mereka. Ke-8 orang ini ngawangkong sana-sini. Wargrave yang menceritakan karirnya yang sudah 40 tahun bertemu dengan manusia bejat, Dr. Armstrong yang ternyata dokter militer, dan si Jenderal MacArthur yang mengenal Mang Owen karena dia juga pengamat sejarah meskipun belum pernah melihat wajahnya. MacArthur mengatakan singkatan dari Yuen Owen adalah Yulik Norman Owen. Vera yang mendengarnya merasa aneh sebab Bu Owen yang merekrutnya juga memiliki singkatan Yuen Owen, yaitu Yuna Nancy Owen. Anehnya sepasang suami istri yang sama memiliki singkatan Yuen Owen di namanya, hanya saja berbeda arti. Lalu Cebren bertanya kapan mereka bisa bertemu dengan keluarga Owen, dan Thomas menjawab jika di pulau tersebut tak ada telepon untuk menghubungi mereka berdua. Tapi Narakot selalu mengirimkan surat dan makanan setiap hari di pagi hari, yang mungkin saja keluarga Owen akan datang esok pagi bersama Narakot. Lalu Armstrong teringat jika anak Cegos Marston telah ugal-ugalan dan menyerempet mobilnya saat menuju pelabuhan. Mereka pun sempat bertikai yang akan tetapi dilerai oleh orang-orang di sana. Marston pun meminta maaf. Setelah makan malam selesai, tiba-tiba terdengar suara yang bergema di seisi ruangan, di mana gema itu mengatakan bahwa mereka 10 orang tersebut dituntut dakwaannya masing-masing.
Armstrong yang telah membunuh Louis, Cek Brand yang membunuh Beatrice, Blur yang membunuh Ledor, Vera yang membunuh Cyril, Philip yang membunuh 21 orang suku Afrika Timur, MacArthur yang membunuh Henry, Marston yang telah membunuh John dan Lucy, Wargrave yang telah membunuh Seton dan Thomas, dan Ethel yang telah membunuh Brady. Dan permainan pun dimulai. Philip Lockhart, 21 men, members of East Theodore, Elizabeth Claythorne, Cyril Ogilvie, William Henry Bloor, James Stephen Ladd, John Aubrey, murder Edward Seaton. Jelas mereka langsung mencari sumber suara tersebut yang ternyata berasal dari sebuah piringan hitam yang berada di dalam ruangan di bawah dan terhubung speaker seisi rumah. Di waktu yang sama, tiba-tiba Ethel pingsan di dapur dan dibawa langsung ke kamar mereka. Dr. Armstrong pun memberikan obat tidur berdosis kecil untuk Ethel agar ia lebih mudah tertidur. Lalu di saat Armstrong yang baru saja keluar dari kamar, ia mendengar suara Ethel yang ketakutan dan Thomas memintanya agar tetap diam secara kasar. Smile, but it will help you sleep. Setelah itu Thomas pun diminta berkumpul untuk menjelaskan siapa sebenarnya keluarga Owen ini. Tapi ternyata Thomas maupun Ethel tidak pernah bertemu dengan Owen. Mereka dipekerjakan melalui surat dan meminta agar memutarkan piringan hitam itu di waktu barusan sebagai kejutan. Begitupun 8 tamu lain yang tak pernah mengetahui susuk Owen. Lalu Thomas menceritakan bahwa dirinya dan Ethel dulunya bekerja sangat lama untuk Nyonya Brady dan bahkan sudah dianggap keluarganya sendiri. Namun Brady yang tak memberikan warisan yang banyak di penghujung usianya. Dengan nekat Thomas membunuhnya dengan membekap menggunakan bantal. Mereka pun menceritakan pembunuhan yang mereka lakukan. Dr. Armstrong yang membunuh tanpa sengaja Louis yang merupakan pasiennya. Karena saat itu ia harus melakukan operasi seorang pasien yang beresiko kematian. Jenderal MacArthur membunuh prajurit terbaiknya Henry. Ia tewas karena sebuah misi yang ia jalankan. Wargrave membunuh Seton karena ia seorang terdakwa yang harus dihukum mati atas kasusnya. Detektif Blur menangkap Ledor yang seorang penjahat dan pemabuk. Ledor tewas akibat ia tersedak oleh muntahannya sendiri. Vera dulu adalah seorang pengasuh anak bernama Cyril. Hingga suatu hari, ia berenang di laut tanpa pengawasan Vera yang berakhir tenggelam. Tapi Vera yang tak bisa berenang tetap berusaha menyelamatkannya hingga ia hampir tewas. Philip mengakui atas 21 Afrika Timur habis dibantai tanpa adanya penyesalan. Dengan lantang, sebagai satu-satunya yang mengakui perbuatan kejinya, Philip mengatakan jika semua pengakuan orang-orang di sana penuh kebohongan, seakan-akan mereka tak mengakui kesalahannya dengan dalih ketidaksengajaan atau peristiwa yang tak terduga. Apalagi Cek Brand belum mengakui perbuatannya dan Marston juga lupa dengan kedua korbannya. Orang-orang yang dituduh Philip jelas emosi, tapi Wargrave menenangkan mereka dan menyarankan agar kembali ke kota esok pagi bersama Narakot. I'm the only one telling the truth in a room full of lies. Dignify these accusations with any more debate and be ready to leave tomorrow with Mr. Narakot. Ketika mereka akan beristirahat, Marston pun teringat dengan nama John dan Lucy, di mana mereka adalah dua bocil yang ditabraknya karena bermain dan berlari di tengah jalan. Namun Marston malah menyalahkan orang tuanya yang tak becus menjaga anak. Dr. Armstrong yang sebelumnya terserempet juga menyalahkan Marston yang sangat keji. Lalu tiba-tiba, Bloody maniac, Marston. I wasn't even driving that fast. Heavenly Father, watch over this. He's dead. Marston tewas oleh minumannya sendiri hingga muntah darah. Lalu Philip, Armstrong, dan Blur menemukan heroin yang tersimpan oleh Marston dan bisa jadi itulah penyebab dirinya tewas. Di malam hari saat mereka tidur, Ethel bermimpi saat dirinya menyaksikan Thomas yang membunuh Mak Brady. Dan sejak saat itu ia menjadi trauma karena Thomas selalu menyiksanya agar tutup mulut. Tak lama kemudian Ethel pun terbangun sebab ada yang mengetuk pintu kamarnya. Dan ada seorang yang masuk ke kamarnya. Who is it? Di keesokan paginya, Thomas membangunkan Armstrong yang berniat untuk mengecek keadaan Ethel yang sangat janggal. Ternyata setelah diperiksa, Ethel telah meninggal beberapa jam yang lalu. Vera yang mengetahui kabar tersebut pun langsung mengajak Armstrong ke ruang makan dan menunjukkan patung lilin di meja yang sebelumnya berjumlah 10 sekarang berkurang 2 menjadi 8. Seperti menunjukkan 8 orang yang masih hidup di pulau tersebut. Tapi Armstrong hanya mendengkapi bahwa Vera hanya cocok logi dengan keadaan. Lalu saat Armstrong pergi, Vera berhalusinasi dengan melihat sosok ibu dari Cyril yang mana saat itu mereka berada di pantai.
Cyril dilarang oleh ibunya untuk mendekati laut. Kemudian datang paman Cyril bernama Hugo yang berkenalan dengan Vera. Sementara itu, Blor dan Philip mengecek jasad Marston yang setelah dihirup nafasnya tercium aroma cyanida, yang artinya Marston mati bukanlah tersedak, melainkan ada seseorang yang telah meracuninya dengan cyanida ke minumannya. 8, aren't there? 8 figures for the 8 people here. Saat mamam dengan ala kadarnya sebab Ethel telah tewas, Vera bertanya kepada mereka, apakah ada yang memindahkan lilin berbentuk prajurit tersebut, tapi tak ada satupun yang mengakuinya. Lalu Vera mengatakan jika kedua insiden yang terjadi sama persis dengan isi sajak 10 prajurit kecil. Yang pertama tewas tersedak, yang kedua tewas ketiduran, ditambah patung lilin yang berkurang menjadi 8. Vera pun mulai mencurigai Dr. Armstrong lah pelakunya, sebab bisa saja ia bukanlah memberikan obat tidur kepada Ethel. Begitu pula dengan Marston yang pasti telah diracuni olehnya. Dan hanya Armstrong lah yang mempunyai obat-obatan tersebut. Ditambah sebelumnya ia sempat bercekcok. Adu mulut pun terjadi, lalu Armstrong mempersilahkan agar mereka mengecek kopernya. Tapi ia juga ingin koper Hakim Wargrave diperiksa, karena Armstrong tahu Wargrave memiliki obat tidur dan penghilang rasa sakit penyakit kanker yang ia idap. 10 of these and 10 of us, and now there's 8. 10 little soldier boys. One choked himself, one overslept himself. Drugs do you have in your medical? Why did you even bring it? I'm gonna check your bag. Don't you dare! What have you got to hide? If anyone has strong painkillers, it's Judge Walker. Ketika tas mereka berdua diperiksa, ternyata memang hanya ada obat-obatan biasa. Vera pun meminta maaf atas tuduhannya, tapi Armstrong yang ambek sebab harga dirinya diinjak-injak, tasnya yang digeledah yang membuat ia marah dan memaki-maki Vera. Very sorry, Anne. Very sorry. Who the hell do you think you are? I'm a doctor, you're a secretary. Dr. Armstrong told you so. Setelah itu Vera bertanya kepada Philip mengapa ia membunuh 21 orang itu. Philip mengatakan jika saat itu ia mencuri berlian milik salah satu suku di Afrika, di mana yang sebenarnya masih banyak orang-orang yang ia bunuh demi keuntungan pribadi. Di sisi lain, si jenderal yang sedang di kamar kembali terbayang-bayang di mana hari prajuritnya bernama Henry meninggal. Ternyata ia bukanlah gugur di sebuah misi, melainkan ia ditembak oleh MacArthur sendiri karena suatu alasan. Men are all ready for the whistle, sir. Morale fairly good. Thomas mengatakan jika dirinya sudah berada di pulau tersebut selama 1 minggu dan tak pernah melihat keluarga Owen. Philip berkesimpulan jika pasangan Owen ini bersembunyi di bawah batu-batu karang. Ia langsung mengeceknya dengan ditemani Blor, akan tetapi tak ada siapapun di bawah sana. Setelah itu mereka berdua kembali ke rumah dan berpapasan dengan Armstrong, sampai akhirnya terdengar suara yang sangat berisik di dalam kamar Marston. Philip berpikir jika itu suara si Owen. Ia langsung menyiapkan pistol yang sebelumnya ia simpan. Ia pun membuka pintu kamar itu, tapi ternyata itu hanyalah Thomas yang mengambil tenda di bawah kasur untuk ia tidur. Setelah membereskan barang, mereka pun menunggu kedatangan Narakot, kecuali Thomas yang masih mempunyai kontrak dengan si Owen, dan juga Jenderal Arthur yang merasa Narakot tidak akan pernah datang ke pulau itu. General, is your suitcase ready? He's not coming, Narakot, you know. No one's coming for us. Setelah menemui MacArthur di tebing, Vera kembali ke rumah dan melihat Wargrave yang sedang nyalsek moyan. Lalu ia pun berbincang dengan Ece Brand. Si Ece akhirnya menceritakan siapa Beatrice yang sebenarnya. Ia adalah seorang gadis yang terlantar dari peperangan yang jadi pelayannya. Sampai suatu hari Beatrice hamidun alias hamil duluan di luar nikah. Dan Brand yang emosi pun mengusir dari rumah. Lalu Beatrice yang putus asa akhirnya mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan dirinya ke kereta. Saat Vera memasuki rumah, Cek Brand yang masih di luar melihat segerombol burung yang di tepi tebing. Merasa curiga, ia pun menghampirinya. Dan ternyata ya, Jenderal Arthur telah tewas dengan dihantam oleh tongkat besi. Mengetahui kematian si jenderal, Vera langsung menghampiri patung lilin tersebut. Dan sesuai dugaannya, lilin tersebut telah berkurang 1 atau tersisa 7. Seperti baris sajak selanjutnya, 8 prajurit kecil berpergian ke Devon, seorang menetap di sana dan tersisa 7. Mereka pun kembali berkumpul untuk membicarakan siapa keluarga Yuan Owen ini. Blor memberitahu jika Philip memiliki sepucuk pistol, tapi sebenarnya Philip diminta untuk membawa sepucuk pistol oleh Owen melalui surat itu.
hanya untuk berjaga-jaga jika terjadi keributan di rumahnya nanti. Dan Philip dipercaya bisa menangani situasi tersebut. Intinya mah jadi bodyguard lah. Mereka semua tersadar jika Owen mengundang surat melalui biro yang sama, yaitu Isaac Morris. Hakim Wargrave bertanya mengapa mereka mau datang ke undangan tersebut. Wargrave sendiri diundang untuk bertemu teman lamanya dan katanya pulau tersebut bagus untuk penyembuhan penyakit Wargrave. Bran yang ahli dalam edukasi moral anak diundang untuk mengajar anak-anak di pulau tersebut. Tapi yang kita lihat, budak letiknya. Blur diundang karena keluarga Owen kagum dengan kinerjanya di kepolisian. Ia diminta untuk mengawasi seseorang yang menyembunyikan rahasia dan juga mendapatkan daftar nama mereka semua sebagai tamu. Sedangkan Dr. Armstrong dibayar oleh Pak Owen untuk merawat istrinya yang sedang sakit. Lalu Wargrave menemukan kejanggalan dari keluarga Owen ini. Yulik Norman Owen dan Yuna Nancy Owen dengan singkatan yang sama yaitu UN Owen, yang jika kita perhatikan dan dibaca langsung atau disambungkan menjadi unknown. UN Owen is unknown. Menurut Wargrave, tentang perkataan Philip memanglah benar jika pembunuhnya ada di pulau tersebut dan ia tidak berada di luar rumah melainkan di dalam rumah, di mana artinya salah satu dari mereka adalah pembunuh yang sebenarnya. Killer is in here. It is one of us. Thomas pun dicurigai sebagai pelakunya karena ia sering mengendap-endap. Armstrong juga pernah menguping saat Thomas menyentak Ethel agar diam. Akan tetapi Philip tak percaya tentang omong kosong tersebut. Ia tetap berpegang teguh tentang pendapatnya jika orang lain atau orang ke-11 di pulau itu. Dan Philip memastikan akan menghabisinya. Tak lama setelah itu Thomas datang untuk memberitahukan jika hidangan segera disiapkan. Tapi jelas beberapa dari mereka sudah tak mau memakan masakan Thomas yang mungkin sudah diracuni. Karena Narakot benar-benar tak datang, mau tak mau, suka ataupun tidak, mereka kembali ke kamarnya masing-masing. Kecurigaan antara satu sama lain membuat mereka ketakutan, waspada paranoid, dan mengunci pintu kamarnya masing-masing. Good night. Keesokan paginya, tiba-tiba Armstrong memukul gong untuk membangunkan mereka semua. Yang ternyata saat ia mencari Thomas, ia malah melihat Thomas yang tewas secara mengenaskan, dengan perut dikampak hingga organ-organ di dalamnya keluar. Sesuai sajak selanjutnya, 7 prajurit mengapak kayu, seorang terkapak dan tersisa 6. Armstrong sadar jika Unknown ingin bermain-main dengan mereka dengan menghabisi satu persatu dari mereka dengan cara sesuai isi sajak. Tapi ia yakin tidak akan ada korban lagi, sebab kalimat sajak berikutnya adalah tewas karena sengatan lebah, di mana pulau tersebut tak ada sarang lebah sama sekali. Vera pun menggampar Armstrong yang gandeng dan histeris. Ia menambahkan agar mereka semua tetap tenang. 7 little soldiers chopping up. One chopped himself in half and then... I was looking for him. Coffee. I looked. A bumblebee stung one. No, We need to find something to wrap him up with, or he's gonna go everywhere. Philip dan Blur pun memindahkan jasad Thomas ke kamarnya yang bersebelahan dengan Ethel dan lanjut membersihkan noda darah. Sementara itu di ruang makan, Armstrong mengajak Wargrave bekerja sama karena ia tak mempercayai keempat orang lainnya dan lanjut pergi memantau Vera yang sedang membuat minuman untuk orang-orang di sana. Sedangkan Bran tak mau meminum kopi tersebut sebab ia khawatir Vera sudah memasukkan racun ke kopi itu. Terlihat di adegan tadi bahwa mereka pergi sendiri-sendiri. Lalu di saat Vera akan kembali ke kamarnya, ia melewati ruang makan dan betapa terkejutnya dia. Patung lilin prajurit sudah menjadi 5. Saat itu juga Vera langsung memukul gong agar semuanya berkumpul dan ternyata korban selanjutnya adalah Bran. Ia tewas disuntik sebuah racun atau bisa diartikan layaknya disengat lebah. Done by a bee, and then there were 5. Setelah mayatnya Bran dipindahkan ke kamarnya, Philip yang kembali ke kamarnya sangat panik karena pistol yang ia simpan sudah dicuri. Di mana artinya salah satu dari mereka memiliki kunci cadangan kamar yang disimpan oleh Thomas. Saling tuduh-menuduh terjadi antara Philip dan Armstrong, sebab Armstrong lah yang menemukan mayat pertama kali dan Philip lah yang membersihkan mayat Thomas. Bahkan Armstrong menuduh Philip menyimpan pistolnya sendiri agar tuduhan pelaku tidak mengarah kepadanya. Blur juga menuduh Philip, tapi Philip menuduh balik sebab Blur orang yang paling telat turun ke tempat tewasnya Thomas. Philip berasumsi jika Blur telah mengambil kunci cadangan lalu kembali ke kamarnya.
menunggu orang-orang turun ke bawah dan diam-diam mengambil pistol di kamar Philip. Tapi Blur mengatakan jika dirinya tak memiliki kunci cadangan ataupun sepucuk pistol. Blur telah turun sebab ia mempunyai penyakit sembelit dan lama berdiam di toilet. After all of us were down, and then you got into my room. You have my gun, prick. Up there in a mucks. So it weren't me. Could have been any of us. I was in the bloody lab, constipated. Mereka berlima bersama-sama menggeledah kamar masing-masing dan juga seluruh ruangan di sana. Namun kunci cadangan maupun pistol masih tidak ditemukan. Mereka pun makan makanan kaleng. Terlihat tatapan mereka yang saling mencurigai satu sama lain. Di sisi lain, adegan memperlihatkan kunci cadangan dan sepucuk pistol yang tersimpan di tempat yang mereka tak curigai, yaitu di dalam mulut karpet beruang. Hujan lebat, listrik yang tak kunjung menyala, dan 5 mayat di kamar membuat suasana malam di rumah megah itu terasa mencekam. Mereka memutuskan hanya boleh pergi bersama-sama atau hanya satu orang saja agar tak ada pembunuhan. Lalu mereka makan malam seadanya dan minum teh sembari mengobrol. Philip bertanya kepada Wargrave apakah benar ia sering menjatuhkan hukuman gantung kepada para terdakwanya. Dan menurut Blur, Wargrave menyaksikan secara langsung setiap hukuman yang para terdakwa jalani. Wargrave pun mengiyakan jika ia menghukum mati para terdakwa dan menyaksikan hukumannya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Lalu mereka membahas Edward Seton yang menurut surat kabar dinyatakan tak bersalah. Namun dengan tegas Wargrave menceritakan jika Seton memang bersalah karena terdapat bukti-bukti buku miliknya yang berisi seluruh pemikiran gila dan jahatnya. Seton menyiksa dan membunuh korbannya yang dianggap bersalah dengan sadis, lalu memberikan petunjuk dengan tipuan kepada polisi untuk mencari jasadnya agar memuaskan hasrat psikopatnya. Di hari Seton digantung, ia meminta agar tak memakaikannya tutup kepala, seakan-akan menertawakan keadilan dan tidak takut dengan hukuman yang diberikan Wargrave. Bahkan sampai saat ini, abah-abah kolot penyakitan Wargrave merasa terus dibayangi sosok Edward Seton. Taunting the police with his directions excited him. Believed his victims were full of filth of their stain. Justice, and cowed by it or by me. He refused the hood. He wanted me to see his face. He haunts me still. Setelah itu, mereka berdiam diri di sebuah ruangan, terkecuali Wargrave yang ingin membaca buku di tempat lain. Karena satu orang yang pergi tak akan menjadi masalah tentunya. Di dalam ruangan tersebut, Philip dan Blur mencurigai Wargrave pelaku atas semua yang terjadi karena ia memiliki prinsip yang sama dengan tujuan si UN Owen ini, yaitu menghukum orang-orang bersalah. Menurut Blur, Wargrave yang kini sedang menyendiri bisa saja sedang merencanakan pembunuhan selanjutnya. Namun karena sudah muak dengan semua situasi dan asumsi tersebut, Vera pun pamit untuk pergi ke kamarnya untuk HS dan mempersilahkan mereka untuk mengawasinya. Saat itu perasaan Vera sangat-sangat gelisah. Ingatan kelamnya pun teringat kembali, di mana saat itu Vera akhirnya menjalin hubungan dengan mamangnya Cyril, yaitu si Hugo. Bahkan mereka sampai ngencrot di pinggir pantai. Vera yang semakin ketakutan pun berkali-kali melihat sosok Cyril, bahkan sampai merasa dicekek yang akhirnya membuat ia pingsan. Karena teriakan Vera yang histeris, Philip, Blur, dan Armstrong langsung datang membantu si Vera dan mereka bergantian keluar kamar. Seperti Armstrong yang mengambil obat, Blur yang mengambil minuman, dan Philip yang mengambil wine untuk menenangkan Vera. Di sana mereka bertanya-tanya mengapa ada sebuah kait di plafon kamarnya Vera, padahal di kamar mereka tak ada kait seperti itu. Setelah minum-minum, mereka tersadar mengapa Aki Wargrave belum juga kembali, padahal suara teriakan Vera sangat kencang. Ternyata yang mereka curigai telah tewas. Hakim Wargrave tewas dengan tembakan di kepala sembari dipakaikan busana ciri khas seorang hakim. Setelah jasad Wargrave dipindahkan dan ditutupi, 3 pria yang tersisa pun saling tuduh karena masing-masing dari mereka sempat keluar kamar saat membantu Vera. Tapi tetap saja tak ada yang bisa membuktikan. Seperti biasa, kematian Wargrave sesuai kalimat sajak berikutnya. 5 prajurit ke pengadilan, seorang mendapatkan selir dan tersisa 4. Begitu pula patung lilin yang sudah disesuaikan jumlahnya. 5 little soldier boys going in for law. One got chancery and then...
Putus asa dan ketakutan yang menghantui tanpa sadar membuat mereka mabuk arak, ganja, tramadol, sabu, ngelem untuk menenangkan diri mereka yang tengah di dalam masalah. Saat mereka teler, Armstrong memberitahu Blur betapa mesranya Philip dan Vera yang bisa saja mereka adalah Tuan dan Nyonya Owen. Setelah puas liliran, mereka berempat kembali ke kamarnya masing-masing. Tapi Philip yang terbawa suasana langsung menyosornya. Sementara itu, Blur yang di kamarnya mendengar suara langkah kaki dan di saat ia mengeceknya, ternyata itu adalah Armstrong. Blur langsung memberi nyawa Philip yang tengah ngentot dengan Vera. Ia memberitahu bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Armstrong, sebab baru saja ia keluar rumah dengan mencurigakan. Vera pun diminta menunggu dan langsung mengunci kamarnya, sedangkan Philip dan Blur akan mencari Armstrong. Di dalam kamarnya, Vera kembali teringat momen setelah insiden Cyril, di mana saking stres, trauma, dan rasa salah hingga ia dirawat di RSJ. Hugo pun menjenguknya dan mengatakan jika dirinya akan membawa ibu Cyril ke kota lain agar bisa melupakan kematian anaknya. Vera pun mengajak Hugo untuk hidup bersama, namun ia lebih memilih untuk menemui kekasihnya kembali. Udah dipakai masuk RSJ, ditinggal. Khawatir siap. She can't stay here. Of course. So I'll find us a little cottage. I have to be with Olivia. Poor little Cyril. Poor little Cyril. Sayangnya Dr. Armstrong tak berhasil ditemukan di seisi pulau. Lalu tiba-tiba patung lilin di meja sudah menjadi 3. Juga pistol Philip yang berada di kasurnya. Philip dan Blur sempat saling tuduh telah membunuh Armstrong karena mereka berpisah saat mencari Armstrong. Namun Vera mempunyai pendapat sendiri karena sajak mengatakan 4 prajurit kecil pergi ke laut, seorang ditelan ikan Harry merah, lalu tersisa 3. Di mana kata dari Harry merah ini, Dax, bisa diartikan sebagai penipu atau lebih jelas Armstrong masih hidup. Apalagi Armstrong yang memiliki ide memutar musik saat mereka mabuk semalam agar mereka lebih tenang dan sempat tidur, yang mana saat itu bisa saja Armstrong lah yang membunuh Wargrave. Begitu pula dengan kecurigaan mereka dari awal, pembunuhan yang memang mengarah kepada Armstrong. Lalu Blur mengaku jika Landor tidak mati dengan sendirinya, melainkan dibunuh oleh Blur sendiri dengan cara diinjak berkali-kali hingga wajahnya tak berbentuk. Dan sekarang mereka berencana untuk membunuh Armstrong yang masih berkeliaran dan menyalakan api di tepi tebing saat malam hari, berharap ada orang yang melihat dan membantu mereka. Tak banyak lama, Vera dan Philip mengemasi barang untuk pergi ke tepian tebing. Namun Blur yang merasa Armstrong berada di dalam rumah bersiap memukulnya menggunakan tongkat besi. Vera dan Philip sadar bahwa Blur tak kunjung datang dan cemas. Vera menunggu di sana dan Philip akan menyusul Blur ke dalam rumah. Namun ternyata... Stay here. Don't follow me. Here you are, soldier boys. Big Bear had one and then there were 2. 3 prajurit pergi ke kebun binatang. Seorang diterkam beruang, lalu tersisa 2. Blur telah tewas ditusuk pisau dapur sambil ditiban oleh karpet beruang. Dan mereka berdua segera mencari Armstrong seisi pulau hingga akhirnya Vera melihat sesuatu di batu karang yang setelah didekati ternyata itu adalah jasad Armstrong. Yang berarti Armstrong bukanlah pelakunya. Philip yang kini merasa ada orang ke-11 di pulau itu berniat mengecat pulau kembali. Tapi Vera yang tahu Philip sebelumnya pergi ke rumah duluan, ia mempunyai waktu untuk membunuh Blur dan langsung jika ada kesempatan. Kembali terjadi saling tuduh sebab tersisa mereka berdua, dan ketika Philip berusaha merebut pistol, Vera pun menembaknya berkali-kali hingga ia tewas. Meskipun Vera sangat merasa lega sebab ia mengira pembunuh yang sebenarnya yaitu Philip Lombard telah tewas, namun ia masih terus dihantui rasa salah atas kematian Cyril. Ia teringat hari-hari persidangan dan lolos dari segala tuduhan. Padahal yang sebenarnya Vera dengan sengaja membiarkan Cyril tenggelam, di mana ia bertujuan ibunya Cyril yang kaya raya tersebut akan mewariskan hartanya kepada Hugo. Vera berharap bisa menikah dengan Hugo dan hidup dalam kemewahan. Namun rencananya gagal total sebab Hugo mengetahui rencana Vera dengan sengaja membiarkan Cyril tenggelam. Saking amak dan jijiknya dengan perbuatan Vera, Hugo mendoakan Vera mati dengan cara gantung diri jika saja Hugo memiliki bukti-bukti yang kuat.Itulah alasan mengapa Vera sangat trauma hingga masuk RSJ sebab ia sangat patah hati dan juga gagal mendapatkan harta warisan tersebut. And I love you. That you're lying. You couldn't catch up with him. Still, not with Vera. If I did have proof, I'd see you hang. Vera yang seorang diri di pulau tersebut merasa sangat aman dan tenang. Ia kembali ke rumah megah tersebut dan membayangkan Cyril yang sedang menggandeng tangannya. Tapi di saat Vera masuk ke kamarnya, kaitan yang awalnya tak ada apapun sekarang terdapat tali yang sudah diikat dan juga kursi di bawahnya.
Jelas Vera yang secara emosi tak stabil merasa sangat bersalah, dan teringat ayahnya Hugo yang menginginkannya gantung diri pun tanpa sadar ia tersugesti dengan menaiki kursi tersebut dan meletakkan tali ke lehernya. Tak lama kemudian pintu kamar pun terbuka. Vera mengira itu adalah Hugo, tapi ternyata di luar nulur kieu ajik. Ternyata Wargrave lah unknown sebenarnya. Dan Vera yang sangat terkejut tergelincir dari kursi, namun kakinya masih bisa menahan dengan jinjit. Jadi kieu daksnya. Ingat kan saat Armstrong meminta Wargrave bekerja sama? Jelas sama aki-aki ini dimanfaatkan. Wargrave berakting dengan berpura-pura mati dengan luka tembak tepat di dahinya, dan Armstrong bertugas untuk meminta orang-orang lain langsung membawa mayatnya ke kamar tanpa memeriksa luka tembaknya. Tujuan mereka melakukan itu agar memancing pelaku sebenarnya, yang skenarionya menjadi kacau padahal Wargrave pelakunya dari awal. Lalu malam harinya Armstrong keluar rumah atas perintah Wargrave yang katanya melihat si pembunuh di tepi pulau. Tapi itu hanyalah alasannya saja agar bisa membunuh Armstrong sesuai sajak prajurit kecil ditelan Harry Merah. Begitu pula dengan pembunuhan lain yang bisa dilakukan dengan mudah karena siapa yang akan menuduh aki-aki tua penyakitan. Lalu Wargrave mengatakan motifnya melancarkan pembunuhan tersebut di pulau itu. Yang pertama jelas untuk mengadili orang yang bersalah, tapi alasan yang kedua karena dirinya terinspirasi dari sosok Seton. Melihat buku catatan Seton, Wargrave yang mengagumi cara berpikirnya pun ingin melakukan sebuah karya seni di akhir hidupnya yang sudah tak lama lagi. Apalagi Wargrave sejak kecil terpuaskan jika melihat kematian, dan ditambah 40 tahun karirnya selalu melihat orang dihukum mati. Sampai akhirnya penyakit Wargrave yang tak bisa disembuhkan pun membuat dirinya akan membuat karya seni paling luar biasa, yaitu sebuah karya seni pembunuhan yang akan menghebohkan dunia bahwa di pulau terisolasi itu hanya ada mayat tanpa ada pelakunya. Karena setelah ini Wargrave juga mengakhiri hidupnya. Sejak awal Wargrave juga sudah mengincar Vera sebagai orang yang terakhir hidup, karena ia yang paling dihantui rasa salah, masa lalu, dan emosinya tak stabil. Bahkan kaitan gantung hanya disiapkan di kamar Vera. Vera pun memohon agar diselamatkan, tapi dengan kejinya Wargrave langsung menarik kursinya dan Vera pun tewas dengan bergelantung. Two little soldiers, one got frizzled, went and hanged himself, and when his neck snapped, I felt as if I'd been handed 10 bodies, no murderer. How could he have disappeared? The detectives arrived and Owen everywhere. Selanjutnya, Wargrave pergi ke meja makan dengan membawa pistol dan membersihkan sidik jarinya, lalu menekan pelatuk tepat di bawah dagunya agar pistol terlempar ke kursi seberang seakan-akan ada orang lain yang menembaknya. Inilah sebuah mahakarya 10 mayat di pulau terisolasi tanpa ada pelaku, yang bahkan detektif ternama pun tidak akan bisa memecahkan kasusnya. Luar biasa, iya mah keprokan anjing. TV mini series 3 episode yang diadaptasi dari novel terbaik Agatha Christie. Novel terlaris dan terbaik menurut survei global. Namanya novel maupun film pasti ada perbedaannya, terutama di endingnya. Jadi kalau dari isi novelnya Vera bergantung diri, udah rebes. Gak ada Wargrave masuk ke kamar Vera. Lalu beberapa hari detektif menyelidiki mayat di pulau tersebut yang penuh kejanggalan dan beranggapan ada orang yang ke-11, tapi pelaku itu jelas tak bisa ditemukan. Setelah itu halaman akhirnya terkuaklah bahwa Wargrave pelakunya. Ia menulis semua motifnya, pengakuannya, dan rasa puas dengan melihat kematian atau kesadisan sejak bocil. Kertas tersebut dimasukkan ke dalam botol lalu dihanyutkan ke laut. Entah orang yang menemukannya bisa ngeh jika surat tersebut adalah pengakuan pembunuhan. Saya si Obet bersama rekan-rekan orang-orang yang terzolimi mengucapkan panjang umur, hal-hal baik. Subrek, jos, gengwer, deng dang ding ding.